Selamat siang Miss Ari dan teman-teman. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum laju reaksi. Jadi, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah tekanan, yang keempat adalah luas permukaan, dan yang terakhir adalah katalis. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai faktor pertama yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu. Suhu dalam laju reaksi mempengaruhi seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung. Semakin besar suhu reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Kenaikan suhu akan menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel bergerak lebih cepat. Faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi atau molaritas. Satuannya M. Konsentrasi adalah jumlah mol dalam 1 liter pelarut. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas atau M. Semakin besar molaritas dalam suatu reaktan, maka semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Semakin tinggi molaritasnya, semakin padat molekul yang akan terbentuk. Molekul tersebut akan bertabrakan secara terus-menerus sehingga reaksi akan berlangsung secara cepat. Konsentrasi juga mempengaruhi laju reaksi dalam tingkat atau order reaksi. Semakin tinggi order reaksinya, maka semakin cepat reaksi tersebut akan berlangsung. Faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah tekanan. Jika tekanan besar, maka volume ruang menjadi kecil. Hal ini akan menyebabkan semakin mudah bertumbukan. Kemudahan untuk bertumbukan ini akan menyebabkan tumbukan efektif menjadi bertambah. So faktor keempat yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Jadi, luas permukaan atau partikel reaktan sangat mempengaruhi besarnya laju reaksi yang terjadi. Bila kedua reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel akan lebih sering terjadi. Hal ini menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Reaktan yang berbentuk padat akan lebih mudah bereaksi dibandingkan reaktan yang berbentuk batangan. Hal ini dikarenakan reaktan yang berbentuk padat memiliki bidang sentuh yang lebih luas dibandingkan reaktan yang berbentuk batangan. Faktor terakhir yaitu faktor kelima, yaitu katalis, adalah zat kimia yang dapat mempercepat terjadinya laju reaksi tanpa terpakai dalam reaksi tersebut. Jika katalis ditambahkan pada sebuah reaktan, kedua zat tersebut akan menghasilkan zat yang mudah bereaksi dengan zat lain. Katalis dibedakan menjadi 2, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan reaktannya, sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fase yang berbeda dengan reaktannya. Selamat siang Miss Ari dan teman-teman. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan praktikum percobaan kimia, yaitu laju reaksi. Jadi praktikum saya terdiri atas 3 bagian. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam praktikum pertama, yaitu menggunakan permen J-School. Jadi di sini hal yang akan saya lakukan adalah memasukkan permen J-School ke dalam measuring cup yang telah saya ukur, yaitu 100 ml. Dan untuk percobaan 1A, permen J-School yang saya gunakan adalah permen yang masih utuh. Sekarang kita akan memasukkannya ke dalam air yang berukuran 100 ml ini dan akan menghitung menggunakan stopwatch. Kita tunggu sampai permennya larut di dalam air ini. Jadi waktu permen ini larut dalam air adalah 1 menit 4 detik.
Lalu untuk percobaan 1B, kita akan menggunakan tablet J-School yang telah dihancurkan. Kita masukkan ke dalam 100 ml air seperti pada percobaan 1A. Waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan J-School yang telah dihancurkan adalah 55 detik. Sekarang kita akan membahas mengenai hasil percobaan 1A dan 1B, yaitu faktor luas permukaan. Dari percobaan 1A, yang menggunakan tablet J-School, lime, dan 100 ml air didapatkan waktu 1 menit 4 detik untuk melarutkan tabel J-School lime. Dari percobaan 1B yang menggunakan tablet J-School yang sudah dihancurkan dalam 100 ml air, didapatkan waktu 55,67 detik untuk melarutkan tablet J-School lime. Di sini terbukti bahwa semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya. Lalu untuk percobaan selanjutnya, saya akan memasukkan serbuk adem sari ke dalam 100 ml air dingin. Ini adalah percobaan 2, tepatnya percobaan 2A. Oke, waktu yang diperlukan adalah 33 detik untuk melarutkan serbuk adem sari di dalam 100 ml air dingin. Untuk percobaan 2B, kita akan memasukkan serbuk adem sari ke dalam air panas sebanyak 100 ml. Kita tunggu sampai larut. Waktu yang diperlukan untuk larut di air panas adalah 22 detik. Hasil percobaan 2A dan 2B, yaitu faktor suhu. Dari percobaan 2A yang menggunakan larutan adem sari dan 100 ml air dingin, didapatkan waktu 33,83 detik untuk melarutkan larutan adem sari. Dari percobaan 2B yang menggunakan larutan adem sari dan 100 ml air panas, didapatkan waktu 22,23 detik untuk melarutkan larutan adem sari. Di sini terbukti bahwa semakin besar suhu reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Lalu untuk percobaan selanjutnya, percobaan 3A, saya akan memasukkan balon yang telah dimasukkan oleh setengah sendok teh baking soda ke dalam 100 ml air cuka. Oke, sekarang kita mulai. Waktu yang diperlukan oleh campuran air cuka dan baking soda untuk mengembangkan balon adalah 41 detik. Untuk percobaan terakhir, yaitu percobaan 3B, kita akan memasukkan balon yang telah dimasukkan oleh 1 sendok teh baking soda ke dalam 100 ml air cuka. Oke, kita mulai sekarang.
Oke, jadi waktu untuk 1 sendok teh baking soda untuk mengembangkan sebuah balon adalah 31 detik. Hasil percobaan 3A dan 3B, faktor konsentrasi atau molaritas atau M. Dari percobaan 3A yang menggunakan 0,5 sendok teh soda dan 100 ml air cuka, didapatkan waktu 41,65 detik untuk mengembangkan balon. Dari percobaan 3B yang menggunakan 1 sendok teh soda kue dan 100 ml air cuka, didapatkan waktu 31,72 detik untuk mengembangkan balon. Di sini, terbukti bahwa semakin besar konsentrasi atau molaritas dalam suatu reaktan, maka semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.